Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai respons internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan subtema adalah respon bangsa Belanda terhadap kemerdekaan RI. Sebagaimana yang kita ketahui, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, peristiwa tersebut tidak serta-merta menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mandiri, sebuah bangsa yang menikmati kemerdekaannya, karena masih ada banyak tantangan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, dari luar negeri, salah satunya adalah Belanda ini. Bagaimana respon Belanda terhadap kemerdekaan RI? Jawabannya adalah mereka menolak. Karena mereka menganggap bahwa Indonesia ini merupakan masih wilayah jajahan mereka. Nah, Belanda setelah kemerdekaan Indonesia membonceng tentara sekutu untuk masuk kembali ke Indonesia secara legal, secara diakui oleh dunia internasional. Nah, tindakan tersebut menuai banyak respon dari bangsa Indonesia. Nah, bagaimana respon dari bangsa Indonesia sendiri dapat kita lihat di sini. Ini adalah kronologis sebuah peristiwa setelah kemerdekaan Indonesia sampai kemudian nantinya pada akhirnya Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pertama, kita bahas terlebih dahulu respon dari bangsa Indonesia terhadap keinginan dari Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, dari berbagai daerah di Indonesia itu melakukan perlawanan. Mereka mencoba untuk mengusir bangsa Belanda. Seperti contohnya pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran Medan Area, peristiwa Merah Putih di Minahasa, Bandung Lautan Api, Uputan Margarana, dan lain sebagainya, yang menandakan perlawanan-perlawanan ini menandakan sebuah tekad bulat dari bangsa Indonesia untuk sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaannya dengan slogan yang sangat terkenal, yaitu merdeka atau mati. Belanda ternyata tidak tinggal diam. Belanda yang tahu kalau mereka ditolak melakukan sebuah tindakan-tindakan. Di antaranya adalah melakukan perundingan-perundingan seperti Linggarjati, Renville, Rumroyen. Selain melakukan perundingan-perundingan, Belanda juga melakukan sebuah agresi militer. 2 kali tercatat Belanda melakukan agresi. Yang pertama 21 Juli 1947, dan yang kedua, agresi militer Belanda kedua, yaitu Desember 1948. Jadi di satu sisi bangsa Indonesia ini tidak mau untuk dijajah lagi oleh Belanda, sedangkan di sisi lain Belanda sangat ngotot untuk kembali menjajah Indonesia. Nah, sampai akhirnya Belanda ini, karena adanya penolakan dari bangsa Indonesia, dari adanya desakan dari luar negeri, akhirnya mereka melakukan perjanjian konferensi meja bundar. Ini adalah babak akhir dari perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda. Nah, apa isi dari konferensi meja bundar ini? Konferensi meja bundar ini merupakan
sebuah perjanjian yang berisi satu, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dengan catatan Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia berbentuk negara-negara bagian. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Jadi ini di sini Papua ini Irian Barat belum diakui kedaulatannya sebagai wilayah RI. Dengan catatan bahwa Irian Barat ini akan dibahas lagi setelah 1 tahun setelah perundingan konferensi meja bundar. Kemudian selanjutnya, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Selanjutnya, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet kapal-kapal perang kecil akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Kemudian, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL ini akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Nah, apa dampak dari adanya konferensi meja bundar ini? Jelas, yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan RI sehingga RI ini menjadi negara RIS. Kedua, semua hutang Hindia Belanda dibebankan kepada RIS. Hindia Belanda merupakan sebutan dari Belanda untuk menamakan Indonesia. Jadi Indonesia dulu namanya bukan Indonesia kalau dalam pandangan Belanda, tetapi Hindia Belanda. Jadi ini sangat-sangat berat karena hutang ini sangat membebani ekonomi dari Indonesia. Dampak selanjutnya adalah perang antara Indonesia Belanda akhirnya berakhir. Setelah kemerdekaan 1945, akhirnya berakhir di tahun 1949. Kemudian Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, demikianlah respons dari bangsa Belanda terhadap kemerdekaan RI, di mana yang awalnya adalah menolak karena masih menginginkan untuk menjajah lagi Indonesia. Pada akhirnya Belanda ini tidak mau akhirnya mengakui kedaulatan dari bangsa Indonesia pada bulan Desember 1949 dengan momentum adanya konferensi meja bundar. Nah, mungkin demikian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar atau chat langsung di grup kelas. Baik, tetap semangat, tetap menjaga motivasi, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.